Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Para jamaah hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bersua kembali dalam majlis ilmu agama, dalam majlis zikir, majelis yang dibicarakan di dalamnya, disebutkan di dalamnya firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara bentuk lain dari tadabbur Al-Qur'an. Memahami makna tadabbur Al-Qur'an tidaklah sesempit yang kita bayangkan, yaitu kita menghayati isi Al-Quran, membaca tafsirnya dan terjemahannya. Dan juga makna lain dari tadabbur Al-Quran adalah mempelajarinya, mempelajari Al-Quran. Maksud mempelajari Al-Quran adalah membahasnya, menjadikan dia dalil-dalil terhadap amalan-amalan, terhadap amal-amal saleh yang ini tidak lain kita akan dapatkan dalam majelis ilmu agama, sehingga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yatadarasunahu, dan mereka mempelajarinya, yaitu mempelajari Al-Quran. Para jemaah hormati Allah tabaraka wa ta'ala, kembali pada malam hari ini kita akan membahas tentang tauhid. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia berkata, fa innal ladzata wal farhata was surura wa tibal waqti wan na'im alladhi la yumkinu at-ta'biru anhu innama huwa fi ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala wa tauhidihi wal imani bihi. Sesungguhnya kelezatan, kesenangan, kebahagiaan, dan indahnya waktu serta kenikmatan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata adalah bisa kita dapatkan dengan mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ma'rifatullah, kemudian mentauhidkannya serta beriman kepadanya. Jadi mempelajari tauhid adalah sebuah kenikmatan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Cara untuk kita mendapatkan kebahagiaan, kesenangan adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa saja yang beramal saleh dan bertauhid, beriman. Tauhid itu adalah iman, iman adalah tauhid. Falunuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan hidupkan dia lebih hidup lagi. Maksudnya diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ma'rifatullah adalah tauhid. Ma'rifatullah adalah tauhid. Dan inilah kewajiban yang ilmu yang harus pertama kali kita pelajari. Ma'rifatullah, mempelajari hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti yang difahami oleh orang-orang sufi. Mereka memahami bahwasanya tingkatan agama mereka ini ada hakikat, ada ma'rifah. Padahal Jibril alaihissalam telah mengajarkan tingkatan agama itu hanya 3 saja. Yang pertama adalah ihsan yang paling tinggi, iman, kemudian Islam. Tidak ada disebut di hadis Nabi SAW ada hakikat, tariqat, kemudian ma'rifah. Nah, jadi ma'rifatullah adalah sejatinya kalau orang-orang sudah ma'rifatullah maka semakin bertakwa dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti yang mereka fahami orang-orang sufiah itu. Ketika mereka sudah sampai ke derajat ma'rifatullah, mereka sudah diberi uzur oleh para jemaahnya untuk meninggalkan sholat, untuk meninggalkan puasa. Nah, kemudian uzur-uzur yang lain. Jadi ma'rifatullah sekali lagi adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang paling ma'rifatullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling ma'rifatullah setelah Nabi? Para sahabat. Apakah mereka meninggalkan sholat, berpuasa? Tidak, bahkan semakin bertakwa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kadar ketaatan seseorang hamba itu tergantung kekuatan ma'rifahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin dia taat, semakin dia bertakwa, semakin dia memiliki sifat ihsan, muraqabatullah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah hormati Allah tabaraka wa ta'ala, inilah sedikit dari kebahagiaan atau dari hasil buah mempelajari tauhid, ma'rifatullah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini, yaitu hadis yang ke-15 dari hadis yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la adwa, tidak ada penyakit menular, wala tiyarata, dan tidak ada tiyarah, pamali, wa yu'jibunil fa'lu, wa yu'jibunil fa'lu, dan saya mencintai fa'l. Qalu, para sahabat bertanya, wa mal fa'lu, apa itu al-fa'l ya Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda menjawab, kalimatun thayyibah, kalimatun thayyibah, kata-kata yang baik. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Inilah hadis yang ke-15 yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Di sini pembahasan intinya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis di atas disebutkan faedah atau kata yang pertama kali akan menjadi faedah pertama adalah tentang al-adwa, penyakit menular. Al-adwa maksudnya adalah intiqalul maradi minal maridi ila sahihi,
berpindahnya penyakit dari orang yang sakit ke orang yang sehat. Biwasitatimma, dengan wasilah-wasilah, dengan perantara-perantara. Itu namanya al-adwa. Kemudian yang kedua, fihi nafyul adwa allati kana ahlul jahiliyati ya'taqidunaha. Pada hadis di atas terdapat penafian, menafikan al-adwa, penyakit menular yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Wahya, nah, orang-orang jahiliyah dahulu mereka meyakini al-adwa, penyakit menular itu tantaqilu bidzatiha wa nafsiha, menular dengan sendirinya tanpa izin Allah, kata mereka. Pokoknya kalau sudah orang sakit dibarengi dengan orang yang sehat maka akan langsung menular. Nah, kayak gitu. Menular dengan sendirinya tanpa ada izin Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan jahiliyah. Wasahihu, dan yang benar, dan ini yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah, annal adwa sababun min jumlati asbabil maradi. Al-adwa, penyakit menular, itulah sebab saja. Sebab di antara sebab datangnya penyakit. Ya. Sebab di antara sebab datangnya penyakit. Karenanya nanti ada hadis Nabi SAW, la yuridanna mumridun ala musihhin. Janganlah sekali-kali orang yang sakit, ya, dikumpulkan dengan orang-orang yang sehat. Nah, ini Nabi SAW tidak menafikan penyakit menular. Yang dinafikan oleh Nabi SAW penyakit menular yang diyakini oleh orang jahiliyah, yang datang dengan sendirinya atau menular dengan sendirinya. Nah, yang kita yakini Ahlussunnah wal Jamaah adalah menetapkan adanya penyakit menular dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga hadis Nabi SAW, la adwa wala tirata wala hamata wala safara wa firra minal majzumi. Lihat, di sini Nabi SAW memerintahkan kita untuk lari dari orang-orang yang sakit, yang telah divonis penyakit tersebut menular misalnya oleh dokter. Wa firra minal majzum kama tafirru minal asad. Larilah dari orang-orang yang punya penyakit menular sebagaimana engkau lari dari singa. Nah, jadi di sini sekali lagi Nabi SAW hanya menafikan penyakit menular yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Para jemaah hormati Allah tabaraka wa taala. Faedah yang ketiga, dalam hadis Abu Hurairah yang kita baca tadi ini, yaitu disebut ada tambahannya. Kalau hadis di atas la adwa wala tiarata saja, ada dua. Nah, ada tambahan wala hamata, tidak boleh pamali, ya, tidak boleh merasa sial dengan adanya hama. Hama itu adalah banyak tafsirannya, di antaranya tafsiran adalah albuma, yaitu burung hantu. Ya, burung hantu. Orang-orang Arab terdahulu, jemaah, mereka meyakini bahwasanya ruh orang-orang yang terbunuh, ya, ruh orang-orang terbunuh itu tasiru hama, berubah menjadi burung hantu. Makanya disebut burung hantu-hantu. Ya. Nah, di zaman sekarang banyak orang-orang yang yatasya'amun, merasa sial dengan adanya burung hantu yang hinggap di atas rumahnya. Bahkan kalau masuk misalnya, ya, lebih parah lagi mereka sialnya, merasa sialnya, ya. Berkeyakinan kalau ada burung hantu berbunyi dan seterusnya, maka mereka sangat ketakutan. Nah, itu semua kenapa diwariskan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena tadi tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wala hama. Kemudian yang kedua, yang keempat, wala safar. Safar maksudnya adalah
mereka juga orang-orang jahiliyah dahulu kanu yastash'imuna bi safar. Mereka juga beranggapan sial dengan bulan Safar. Ya, sebagaimana di sebuah daerah, ya, mereka berkeyakinan bahkan melarang putri-putri mereka untuk menikah di bulan Safar. Sehingga dibatalkan oleh Nabi SAW keyakinan tersebut. Nabi SAW menikah di bulan Safar, ya, untuk melenyapkan keyakinan atau meyakini para sahabat dahulu, ya, tidak apa-apa untuk menikah di bulan Safar. Nah, makanya banyak orang-orang yang ketika ingin melakukan akad nikah mereka cari orang bodoh, ya, bukan orang pintar, cari orang bodoh untuk mencari hari-hari baik, ya, kapan ini hari baik untuk menikah. Nah, itu semua adalah, ya, tatayur, mewariskan tatayur, menghilangkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kata yang kedua dalam hadis yang ke-15 di atas adalah wala tiyarah. Tidak ada tiyarah, yaitu sial, ya, tiyarah, tatayur. Tiyarah ini diambil dari kata tayr, ya, dari kata burung. Kenapa? Kanu fil jahiliyah, orang-orang jahiliyah dahulu ya'tamiduna 'ala tayr. Mereka bersandar pada burung. Ya, kebaikan dan keburukan mereka sandarkan pada burung. Wa idza kharaja ahaduhum li amrin, ketika mereka ada urusan di luar, keluar untuk melakukan sebuah urusan, menyelesaikan sebuah urusan, fa in ra'at tayra tara yumnatan tayammana bihi wastamarra. Jika mereka melihat burung terbang ke arah kanan, maka mereka merasa enak, lega untuk melanjutkan perjalanan. Wa in ra'ahu tara yusratan tasha'ama bihi wa raja'a. Dan kalau dia melihat burung, entah burung apapun, terbang ke arah kiri, maka dia tasya'am, merasa sial, merasa enggak enak, sehingga dia kembali enggak jadi, membatalkan kepergiannya atau safarnya. Nah, maka ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya, ya, tidak hanya tatayur itu dengan burung saja, anggapan sial dengan burung saja. Semua hewan, entah itu kucing yang ditabrak di tengah jalan misalnya, sehingga dia beranggapan, waduh, ada apa ini, ya, kita akan ditimpa apa ini, dan seterusnya. Nah, itu semua kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa qad takunu bil hayawanati kal kalbi, hewan-hewan yang lain seperti juga burung gagak atau anjing. Wa qad takunu bil aswati, atau suara-suara, ya, atau suara-suara. Misalnya ketika dia sedang rapat, misalnya dia sedang rapat, kemudian keputusan sudah diketok palunya, memutuskan suatu keputusan dan bertepatan dengan suara azan, ya, bertepatan dengan suara azan. Kemudian dia mengatakan, Masya Allah, keputusan kita ini bertepatan dengan suara azan, ini menandakan kebaikan. Nah, maka itu tatayur juga, ya. Wa qad takunu bil aswat, dengan suara-suara. Ka sautil hamir, di sini suara hamir keledai, ya, atau suara anjing malam menggonggong. Wa qad takunu bil awqati, atau bisa juga tatayur itu terjadi, media untuk dijadikan tatayur bisa dengan waktu, seperti hari Rabu misalnya. Mereka kalau hari Rabu tidak mau pergi kemana-mana, ya. Kalau di Lombok itu hari Jumat, ya, hari Jumat, beda-beda di setiap daerah, ya.
Hari Jumat mereka itu sangat hati-hati sekali kalau pergi hari Jumat itu, takut jatuh dan seterusnya. Itu semua adalah tatayur. Begitu juga kalau misalnya keyakinan sekelompok orang, kalau dia sudah lamaran misalnya, sudah lamaran, nah itu mereka dilarang pergi kemana-mana. Katanya darahnya sangat harum untuk dicium syaitan, katanya. Ya, nanti dia khawatirkan jatuh di mana terus nggak jadi nikah, maksudnya. Nah, itu semua tatayur semua. Ya. Wa qad takunu bil arqam, dan juga yang menjadi media tatayur juga adalah angka. Angka-angka. Di sini sebut karraqam, seperti angka 13. Ya, emang ada sebagian bis itu nggak ada kursi 13-nya. Langsung dilompat ke 14. Ya, itu semua tatayur. Kursi di pesawat kah di mana? Ya. Atau nggak ada yang mau memesan, membooking kursi tersebut misalnya. Ya. Maka kita yang Ahlus Sunnah langsung pesan aja yang 13 itu. Ya, untuk membatalkan keyakinan-keyakinan mereka. Ya, kita sama-sama naik mobil, ya kalau celaka semua, ya kan? Ya, la qadarallahu alaina. Nah, nggak ada kaitannya dengan angka-angka. Kalau di luar negeri sana angka 20 kalau nggak salah. Jadi beda-beda. Ya, di setiap negeri, setiap daerah itu beda-beda angka-angka yang dijadikan sebagai media sial, ya. Wa qad takunu bil harakati. Medianya juga adalah gerakan-gerakan. Seperti apa? Menyapu rumah sepulang dari safar. Ya, menyapu rumah malam hari mungkin. Ya, sebagian orang kan gitu. Tidak boleh nyapu halaman di malam hari. Ya, itu semua tatayur. Ya, begitu juga gerakan makan di pintu. Nah, kan dilarang sebagai nanti pamali katanya. Makan di pintu nanti ada apa. Nah, bahkan juga bisa jadi media kencingnya cecak. Ya, ketika orang dikencingi cecak misalnya, wah berarti kamu akan jomblo terus katanya misalnya. Ya. Ada seperti itu juga. Nah, diceritakan bahwasanya ada seorang kana yasiru ma'a Tawus, dia berjalan bersama Tawus. Tawus ini seorang ahli ilmu. Fasami'a ghuraban na'ata, kemudian dia mendengar ghurab, burung, suara burung gagak, ya. Faqala khairun. Kalau ini beda lagi, ya. Kalau di Indonesia mungkin burung gagak itu menandakan keburukan. Kalau ini mengatakan khairun, wah akan ada kebaikan ini, kata dia. Faqala Tawus, maka Tawus pun marah. Ayu khairin inda hadza, kebaikan apa ya yang didatangkan oleh suara tadi? Kata Tawus bertanya. La tashabni, kata Tawus, marah dia. Jangan engkau nemani saya. Jangan engkau temani saya. Aw la tasir ma'i, jangan berjalan bersama saya. Nah, jadi Tawus mengingkari tatayur seperti itu. Ya. Selanjutnya, at-tiyaratu tanqasimu ila qismain. Tatayur itu dibagi dua. Yang pertama syirik besar. Ya, tatayur itu ada syirik besar. Kapankah menjadi syirik besar tatayur? Ini taqada anna at-tiyarata tu'athiru bidzatiha ala wajhi al-istiqlal. Ketika dia meyakini bahwasanya tatayur itu terjadi dengan sendirinya. Ya. Tatayur itu terjadi dengan sendirinya. Maksudnya yang mendatangkan kejelekan tadi adalah si media tadi. Ya. Nah, kalau itu syirik besar.
Li'annahu ja'ala ma'allahi khaliqan, karena dia telah menjadikan selain Allah pencipta, pencipta keburukan, pencipta kebaikan. Misalnya ada orang lagi ngobrol sebut nama orang, mana si fulannya, datanglah si fulan bertepatan dengan disebut namanya tadi. Oh, panjang umur ya katanya. Itu semua tatayur. Ya, tatayur. Makanya seorang yang sudah kenal dakwah salaf tidak ada lagi yang seperti itu. Ya. Sebagian kita meremehkan hal-hal yang demikian. Ya. Itu bukan hal remeh jemaah, itu syirik. Ya, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, yaitu syirik besar. Ya. Yang kedua, syirkun asgharu, syirkun asgharu. Kesyirikan yang kecil. Ya, syirik kecil. Kapankah itu? In ja'ala at-tiyarata sababan fil mudiyyi awir ruju'i. Ketika menjadikan media tatayur tadi sebagai sebab, ya, sebab dia pergi atau sebab dia tidak jadi pergi atau melanjutkan kepergiannya, ya, sebab yang mendatangkan kebaikan atau keburukan, maka ini syirik kecil. Ya. Dan ingat, syirik kecil dosa yang paling besar. Ya, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Nah, inilah yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW, at-tiyaratu syirkun. At-tiyarah, anggapan sial, itulah kesyirikan. Kesyirikan di sini maksudnya syirik kecil. Jadi ingat, syirik kecil itu adalah kantor posnya syirik besar. Maksudnya mengantarkan ke syirik besar. Jadi seperti ini, banyak para ulama memakai seperti ini, ya, melarang dari kesyirikan syirik kecil, ya. Walaupun syirik kecil ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi para ulama mengatakan itu saddud dzara'i namanya, agar orang-orang itu tidak terjerumus ke yang besar. Ya. Seperti misalnya tawassul, itu kan tawassul ada syirik kecilnya, ada syirik besarnya. Kapan dia syirik besar? Nanti lama-kelamaan dia akan minta ke si mayit itu. Ya, itulah yang dinamakan dengan sadduz dzara'i. Ya, jadi hukum dalam Islam ada seperti itu. Ada qiyas, ya kan, ada juga sadduz dzara'i namanya. Nah, jadi awal-awalnya dia jadikan perantara kan si mayit yang dalam kuburan itu untuk berdoa. Dia masih minta kepada Allah, dengan perantara. Lama-lama dia akan langsung minta kepada si mayit itu. Nah, kalau dia masih minta kepada Allah dan menjadikan itu perantara, maka itu belum dihukumi syirik besar, karena masih minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya dijadikan perantara. Begitu juga dengan salawat-salawat yang lainnya, ya, seperti salawat nariyah, ya, salawat nariyah, salawat api itu. Apalagi salawat fatih, pembuka rezeki mungkin, ya. Kemudian salawat 1000 dirham kah atau dinar. Kenapa enggak ada salawat 1000 fulus gitu kan? Ada juga salawat fulus-fulus mereka, ya. Rabbi bil Mustafa fulus-fulus merah-merah katanya kan, ada di video itu. Dia keliling kuburan, minta fulus merah-merah di situ. Ya, di doanya itu ada fulus-fulus merah-merah katanya. Masya Allah, itulah. Ya. Kalau jadi agama itu dijadikan akal-akal, ya seperti itulah jadinya. Nah, dhabitut tiyarati syirkiyah, ya. Rumus, ya, rumus tatayur itu bisa menjadi syirik. Karena semua kita pasti ada tatayur, jemaah. Semua kita ada keyakinan ingin bertatayur, ya. Nanti ada hadisnya itu. In kharaja min baitihi
Ketika dia keluar dari rumahnya, thumma tatayyara bima ra'ahu, kemudian dia bertatayur, beranggapan baik atau beranggapan sial buruk ya dengan apa yang dia lihat. Wa raja'a, kemudian dia pulang, enggak lagi enggak jadi ya, malah balik. Faqad waqa'a fi syirk, maka dia terjatuh dalam kesyirikan. Nah, wa illam yarji' wa dhaba fi hajatihi lam yaqa' fi syirki. Misalnya tadi kita pergi ke jalan raya menunggangi motor atau mobil, tahu-tahu kita tabrak kucing misalnya. Dalam hati kita juga ada tatayur, waduh ada apa ini? Nah itu misalnya, ada apa nanti ini? Tapi dia melanjutkan karena dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak terjatuh dalam kesyirikan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menceritakan tentang tatayur ini. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, wa ma minna illa. Maksudnya adalah tidak ada dari kami yang tidak terjatuh dalam tatayur. Ya, para sahabatnya. Walakinallaha yuzhibuhu bitawakkul. Akan tapi Allah menghilangkan tatayur dalam hati kita itu dengan tawakal. Ya. Misalnya sekarang ada di rumah kita misalnya lewat burung gagak atau lewat burung hantu, bahkan masuk di dalamnya. Dalam hati kita, waduh, dalam hati kita mungkin ada anggapan-anggapan yang enggak lah gitu. Ada orang mimpi tanggal giginya misalnya kan, tanggal ini bulu alisnya, itu kata mereka ada keluarga yang meninggal. Bahkan betul meninggal keluarganya jemaah. Ya. Itu untuk agar orang itu percaya dengan tatayur itu jemaah. Ya. Kan banyak juga orang-orang yang berhasil kaya dengan ini ya kan. Kan perkara itu tidak dilihat dari hasilnya, tapi dari caranya. Ya. Banyak orang yang kaya dengan tuyul gitu kan. Banyak orang yang kaya karena dia mungkin merasa pergi ke kuburan wali dan seterusnya, dan dikayakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu adalah istidraj agar dia yakin terus sesat. Ya. Agar dia tenggelam dalam kesesatannya. Nah, kalau di Lombok seperti itu jemaah. Misalnya di malam hari dia bermimpi tanggal giginya atau bulu alisnya jatuh, dia berkeyakinan ada keluarganya akan meninggal dunia. Nah, itu semua adalah tatayur. Bagaimana cara menghilangkan? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada doanya sendiri diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa diajarkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala tahu, bahkan para sahabat tadi juga ya memberitahukan kita bahwasanya semua kita ada tatayur. Tapi kita enggak terjatuh dalam kesyirikan karena kita tawakal. Nah. Kemudian kata sahabat Ibnu Ubaid, man raddat khutiyaratu faqad faraqa syirka. Siapa yang menolak rasa tatayur itu, keyakinan tatayur dalam hatinya, maka dia telah menjauhi kesyirikan. Ya, bagaimana cara menolaknya? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang jemaah kata Imam Ibnu Qayyim, wan nafsu la budda an tatatayyar. Imam Ibnu Qayyim mengatakan jiwa seseorang itu harus bertatayur. Nah ini, la budda. La budda di sini mau tidak mau. Jiwa kita itu, entah itu ada anggapan keburukan atau anggapan baik, ya, berdengung aja sedikit atau gemetar aja mulut atau apalah, ada yang bicarakan kita ini, nah gitu kan, tatayur juga itu. Walakinnal mu'minal qawiyya, akan tapi orang yang beriman yang kuat imannya, yadfa'u mujiba tatayurihi bitawakkul Allah. Ya. Orang yang kuat imannya
akan menolak semua itu dengan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man tawakkala 'ala Allah wahdahu kafahu min ghairi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan itu juga Nabi SAW mengajarkan kita kalau keluar rumah baca doa tawakal jemaah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah, itu. Makanya kalau kita baca itu keluar rumah, enak aja mah keluar rumah itu. Santai kita di luar itu. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada bisikan-bisikan syaitan saat kita baca doa itu jemaah. Kalau kita ingat-ingatnya di lampu merah misalnya, baca di saat itu. Ya, baca. Ya. Di saat kita ingat. Nah, jadi kalau kita keluar safar misalnya, maka jangan lupa baca itu jemaah setelah atau keluar dari rumah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla wa azila wa zala wa adlima wa adlama wa jala alayya. Nah, itu juga doanya jemaah. Ya. Hafalkan itu jemaah. Cara menghafalnya gimana? Mengamalkannya. Ya. Mengamalkannya. Makanya para imam dahulu mengatakan hafalan kami kuat karena kami mengamalkannya. Ya. Misalnya masih keluar masih juga. Kalau kita nggak amalkan, kita akan lupa jemaah doanya. Ya. Yang pendek aja bisa kita lupa jemaah bismillah ya kan? Itu yang pendek. Bismillah ketika makan itu saking enaknya makan depan kita lupa kita baca bismillah. Apalagi yang panjang. Nah. Para jemaah hormati Allah tabaraka wa taala. Kata yang selanjutnya yang terakhir di hadis di atas yaitu wa yu'jibunil fa'lu tadi. Rasulullah SAW itu cinta dengan fa'al. Ya, cinta dengan perkataan-perkataan yang baik. Al-fa'lu maksudnya di sini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah adalah kullu ma yunshitul insana ala syai'in mahmudin, setiap segala sesuatu yang bisa menjadikan seseorang itu semakin semangat, ya, semakin semangat untuk melakukan perkara yang mahmud, terpuji. Min qaulin, baik itu dari perkataan seperti motivasi, ya, motivasi. Au fi'lin mar'iyin, atau seperti perbuatan yang bisa mar'i, yang bisa dilihat. Au masmu'in, atau perkataan atau perbuatan yang didengar. Ya. Misalnya ada orang bercerita, ya, cerita orang-orang soleh, misalnya dia dengar, sehingga dia pun bersemangat mengerjakan seperti cerita yang dia dengar tadi, ya, bersemangat, maka itu namanya fa'al. Begitu juga orang-orang Arab jemaah, sama juga seperti rumah sakit, kan bahasa Arabnya itu al-mustashfa, itu fa'lun, ya, termasuk fa'al, perkataan-perkataan yang baik. Kalau kita di sini kan rumah sakit namanya, kan membuat orang pesimis, ya, rumah sakit. Nah kalau al-mustashfa itu maksudnya rumah tempat disembuhkan. Al-mustashfa, disembuhkan. Ya, jadi orang yang sakit akan semakin optimis sembuh. Ya. Kemudian orang Arab itu kalau melihat orang yang sakit, dia manggilnya ya Salim, wahai orang yang sembuh. Ya, agar orang sakit itu optimis. Nah, kemudian juga orang-orang Arab kalau ketika dia melihat ada orang yang mencari barang hilangnya, maka dia memanggil orang itu ya Wajid, wahai orang yang menemukan barangnya. Ya, itu kata-kata fa'al, kata-kata yang baik sebagai motivasi.
Ya, makanya kita harus banyak berkata faal sama anak kita jemaah. Ya, memberikan dia motivasi dan seterusnya. Nah, makanya ketika sakit kan ada doanya. La ba'sa tahurun insyaallah. Bukan menakut-nakuti nanti kamu kalau ini. Ya. Itu jemaah. Jadi baca doa la ba'sa tahurun insyaallah. Ini enggak apa-apa. Nah, gitu kan. Ini enggak apa-apa insyaallah. Tahur insyaallah. Ini sebagai penembus dosa insyaallah. Jadi membuat orang yang mendengar itu sembuh jemaah, karena jiwanya semangat untuk hidup kembali gitu loh. Ya. Nah, itu namanya fa'lun. Nah, ini hadis yang ke 15 jemaah. Ya, di sini sahabat yang menceritakan hadis ini adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas bin Malik termasuk sahabat yang panjang umurnya. Ya, sahabat di antara sahabat yang panjang umurnya jemaah. Kenapa? Karena didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah didoakan Nabi panjang umurnya? Enggak. Tapi didoakan Nabi berkah umurnya. Ya, Nabi enggak mengatakan semoga engkau panjang umur, tapi didoakan berkah umurnya. Ya, makanya banyak orang-orang ini lupa akan mencari keberkahan ya. Jadi yang kita cari adalah keberkahan. Keberkahan itu sendiri artinya bertambah dan langgeng. Ya, semoga Allah memberkahimu. Maksudnya apa? Nikmatmu bertambah dan langgeng terus menerus, maksudnya itu berkah. Makanya kita perbanyak baca barakallahu fi kepada anak, istri, ya. Bahkan mungkin kita jemaah jarang kita mengatakan barakallahu fi sama istri, ya kan, ngaku saja, ya. Nah, ucap terima kasihnya di warung kopi aja, ya kan, makasih mbak. Kalau sama istri enggak. Iya, ngaku aja cuma. Iya. Jadi carilah keberkahan jemaah. Begitu juga dalam bekerja, yang dicari adalah keberkahan. Ya. Kalau kita mencari keberkahan, bagaimana cara mengetahui itu berkah? Yang kita cari ini, ya. Caranya adalah semakin kita semangat ibadah. Dengan memakan harta itu kita semakin semangat ibadah. Itu diantara ciri cara melihat harta kita itu berkah atau tidaknya, ya. Karena sungguh harta haram yang masuk ke dalam tubuh kita itu pasti akan membuat yang makannya malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu salihah." Ini hadis yang ke-10 juga dalam hadis Arba'in Nawawi. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik, maksudnya yang halal. Kemudian beramal saleh. Lihat di sini digandeng ya kan? Makan yang baik dengan amal saleh. Makanya para ulama mengatakan makanan yang halal baik itu akan membawa seseorang semakin bersemangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pencuri yang rajin sholat berjamaah. Ya, pekerjaannya mencuri. Tidak ada pezina yang rajin sholat kecuali setelah bertaubatnya. Tidak ada pelaku rentenir riba itu yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah bertaubat. Ya, tidak ada pemusik yang rajin baca Al-Qur'an. Tidak ada yang demen dengan musik rajin baca Al-Quran. Karena musik itu dengan Al-Quran gak akan berkumpul dalam hatinya. Ya, sama sekali gak akan berkumpul. Makanya tidak ada yang pecinta musik, ya, pencinta lagu-lagu rohani, lagu-lagu apalah namanya, lagu-lagu salawat, ya, gak ada. Kecuali dia akan menjauhkan Al-Quran.
Ya. Kita lihat sekarang orang-orang di luar sana, mereka lebih semangat membaca salawat-salawat yang dibuat oleh guru-guru mereka, oleh ustadz-ustadz mereka atau kiai-kiai mereka, daripada semangat membaca Al-Quran. Ya. Dan ingat, ma anzalna al-Qur'ana litashqa. Siapa yang berinteraksi dengan Al-Quran terus, sungguh dia tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma anzalna al-Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran untuk kalian kecewa, untuk kalian sesat, enggak. Illa tazkiratan liman yakhsha. Akan tapi sebagai peringatan bagi kita, untuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjut hadis yang ke-16 di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.